Para legioner yang dikasihi Tuhan Yesus dan Bunda Maria, berjumpa dengan saya, Romo Adam Suncoko, dari Paroki Katedral Malang. Saya sungguh bersyukur bahwa saya boleh bersama dengan para legioner, khususnya di Paroki Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, Paroki Katedral Malang. Sehingga saya merasakan betapa Legio Maria menjadi sekolah syukur. Dan hari ini saya mengajak para legioner sekalian untuk merenungkan akan panggilan kita, yakni panggilan kerasulan awam yang diungkapkan, dihayati, dan dihidupi sebagai sekolah syukur. Dalam dekret Konsili Vatikan kedua, khususnya dalam Apostolicam Actuositatem, di sana dikatakan bahwa medan tugas kaum beriman awam adalah seluas gereja dan dunia. Apa itu artinya? Artinya bahwa kaum beriman terlibat dalam pelayanan gereja, sebagaimana dalam Tritugas Kristus, sebagai imam menguduskan, sebagai raja memimpin mendampingi, dan sebagai nabi yang mewartakan. Demikian juga kita dipanggil untuk terlibat dalam tata dunia. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang, untuk mengobarkan semangat hidup Kristiani. Tidak hanya sekedar menjalankan perbuatan baik semata, tetapi agar kemudian orang memuliakan Allah. Tentu saja dalam panggilan itu ada berbagai bidang kerasulan awam, khususnya kita sebagai legioner. Mau tidak mau kita menyadari kembali akan panggilan kita sebagai jemaat, sebagai umat gerejawi. Maka dengan sendirinya kita terpanggil untuk ikut terlibat dalam kehidupan dan kegiatan gereja, khususnya di paroki kita masing-masing. Tidak hanya dalam lingkup gereja, tetapi lebih-lebih di lingkup keluarga kita. Bagaimana kita dipanggil untuk membangun keluarga sebagai gereja rumah tangga. Tidak hanya keluarga, tapi juga kita punya perhatian pada teman-teman orang muda, di mana kita juga dipanggil untuk mendorong semakin banyak orang muda mulai merasul. Dan tentu saja bahwa ketika itu semua kita hayati dan hidupi sebagai panggilan gereja, panggilan di tengah keluarga, panggilan terhadap orang muda, pasti itu akan membawa dampak, yakni ketika kita mau terlibat dalam kehidupan lingkungan sosial dan masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa semakin banyak orang menjiwai mentalitas dan tata masyarakat dengan semangat hidup Kristiani. Maka menjadi perenungan bagi kita sebenarnya, kalau begitu kerasulan awam itu pekerjaan manusia belaka, atau di situ ada sesuatu yang memang tidak hanya pekerjaan manusiawi. Maka kalau kita sejenak melihat kembali dalam tugas kerasulan kita, panggilan kita sebagai seorang legioner, memang bentuknya seperti pekerjaan manusiawi. Kita terlibat dalam bidang ekonomi, kita terlibat dalam pendidikan, kita terlibat dalam kebudayaan, terlibat dengan kehidupan masyarakat. Tetapi bahwa tidak cukup hanya sampai di situ, bahwa ada bedanya kita sebagai seorang legioner. Apa itu bedanya? Bedanya adalah bagaimana para legioner bekerja sama dengan Allah untuk dikuduskan dan ikut serta dalam penebusan dunia. Maka sungguh diperlukan kesatuan budi dan hati kita
dengan Allah sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Filipi bab 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Para legioner nampaknya sederhana, tetapi inilah panggilan kita. Panggilan di mana para legioner dipanggil dan diundang untuk berpartisipasi dalam tugas perutusan gereja sebagai garam dan terang dunia. Kita ingat kembali akan tujuan Legio Maria. Kemuliaan Allah melalui pengudusan anggotanya yang dikembangkan melalui doa dan bekerja sama aktif dalam kesatuan dengan Bunda Maria untuk menghancurkan kepala ular dan meluaskan kerajaan Kristus. Dan di situ ada dua sisi sayap karya perutusan gereja dan karya perutusan legioner, yakni kerasulan doa. Kita ingat kembali akan Santa Teresia Lisieux, seorang santa dari Ordo Kontemplatif, seorang Karmelit yang mau menjiwai hidupnya dengan kerasulan doa. Tapi di sisi lain ada juga sayap, yakni kerasulan aktif. Kita ingat Santo Fransiskus Xaverius, bagaimana ketika menghayatinya dalam kerasulan aktif, sehingga aneka kerasulannya itu menghantarkan semakin banyak orang untuk terlibat dalam kehidupan gereja secara nyata, untuk bersama-sama mereka mengembangkan karya keselamatan Tuhan dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Para legioner yang dikasih Tuhan dan juga dikasih Bunda Maria, tentu saja bahwa ada sesuatu yang bisa kita renungkan dalam perjalanan panggilan legioner, bahwa mau tidak mau sebenarnya ada sesuatu yang khas dalam diri seorang legioner. Apa itu yang khas? Yang khas adalah doa untuk karya kerasulan gereja. Intensi gereja setempat, mereka yang mengharapkan dan membutuhkan doa-doa kita, lebih-lebih dalam situasi pandemi ini, kita juga berdoa untuk pertobatan, kita berdoa untuk orang sakit, kita juga berdoa dalam situasi kesulitan tantangan hidup hari-hari ini. Bagaimana kerasulan doa, kerasulan gereja itu tetap kita hadirkan sebagai seorang legioner. Demikian juga tidak hanya kerasulan doa, tetapi juga kita terlibat kerasulan aktif dalam kehidupan gereja, khususnya di paroki kita masing-masing. Para legioner bisa mengingat kembali akan tugas-tugas kerasulannya yang sudah dilakukan. Mari kita ingat kembali bahwa rupanya para legioner juga dipanggil dalam kerasulan aktif, mendekatkan imam dan umat, bahwa para legioner itu menjadi penyalur berkat. Ketika para legioner kunjungan umat, khususnya pada orang yang sakit, yang cacat, yang krisis iman, perkawinan belum beres, yang kesepian dan lemah, yang sudah lama tidak aktif menggereja, dan lain sebagainya. Menjadikan cara bagaimana kita sedang mendekatkan umat dengan imamnya. Karena tidak mungkin seorang imam harus mengunjungi sekian banyak umatnya. Maka para legioner juga menjadi penyalur berkat. Demikian juga dalam kerasulan aktif, bahwa para legioner juga diundang kembali untuk berikan perhatian pada anak-anak, pada pembinaan iman mereka. Bagaimana kita diundang untuk mengunjungi dan mengingatkan anak-anak kita, baik itu dalam bina iman dan secara khusus dalam perayaan Ekaristi, mengajak anak-anak
teman-teman orang muda untuk mencintai Ekaristi. Entah itu dengan mengajar bina iman, entah itu juga dengan mengajar agama. Para legioner, sumbangan kas legioner saya kira tidak hanya perkara kerasulan aktif dan kerasulan doa, tetapi juga kita akan membawa buah-buahnya. Buahnya apa? Buahnya adalah kita akan membagikan berkat kepada masyarakat. Maka kita ingat kembali akan tugas tambahan para legioner untuk terlibat di tengah masyarakat, entah itu kegiatan RT, kegiatan RW, PKK, melayat masyarakat, dan lain sebagainya. Apalagi dalam situasi pandemi, ikut ambil bagian dengan mereka yang punya kepedulian dengan saudara-saudari kita yang terdampak Corona COVID-19. Sehingga kita terlibat dalam tata dunia, menjalankan hidup dan tugas keseharian dalam tata dunia untuk apa? Untuk berpartisipasi, menguduskan dunia, termasuk dalam situasi-situasi yang sulit ini. Kita mempersembahkan doa-doa kita, mempersembahkan kerasulan aktif kita, menjadi cara bagaimana kita semakin menikmati rasa syukur bahwa kita masih dipakai oleh Tuhan untuk membagikan berkat bagi banyak orang. Maka para legioner, kita tidak boleh lupa dua tokoh besar yang juga setiap kali kita ingat, kita rayakan dan kita doakan, Bunda Maria dan Frank Duff, sang inspirator. Artinya apa? Artinya kita boleh semakin melihat, merasakan bagaimana teladan hidup Bunda Maria dan teladan hidup Frank Duff dalam kerasulan, baik itu kerasulan doa maupun kerasulan aktif, yang tentu saja para legioner diundang untuk semakin menghayati bagaimana kerasulan doa dan kerasulan aktif menjadi jalan kekudusan. Para legioner, semoga kita tetap dalam perlindungan Bunda Maria, tetap jaga imun, jaga iman, dan jaga aman, tetap prokes kesehatan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.